Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai pengimplementasian pembelajaran di sekolah Bapak. Pertama-tama boleh kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Komarudin. Amanahnya sampai saat ini adalah guru matematika ya di SMA Darut Tauhid Boarding School. Izin memperkenalkan diri juga, saya Ira Fadeni Kwini. Perkenalkan saya. Nama saya Bulan. Anissa Gina Latifah. Nama saya Novia Fitriani. Nama saya Jesli. Kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi Prodi Pendidikan Matematika. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oh iya Pak, Bapak itu lagi ngerangkap sama apa? Apa guru matematika aja gitu atau ada yang lain? Ya kayak guru penggerak atau guru apa? Di sekolah gitu. Iya. Ya, bismillah. Qadarulahnya untuk saat ini selain menjadi guru matematika, diamanahi juga sebagai wakasek kesiswaan di SMA Darut Tauhid Boarding School, dan qadarullah juga untuk guru penggerak sudah memasuki seleksi tahap 2, yaitu seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara. Jadi kalau disebut guru penggerak atau bukan, belum, sedang proses karena ternyata guru penggerak itu ada seleksinya. Nah, seleksinya ada 2 tahap. Tahap satunya sudah selesai, dengan tahap 2. Nah, barulah disebut guru penggerak. Begitu. Jadi apakah di sekolah Darut Tauhid ya sudah menggunakan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ya qadarulahnya untuk saat ini, walaupun status sekolahnya itu menjadi peserta sekolah penggerak ya, sudah menjadi batch 2 ya, atau angkatan kedua. Sekolah kami SMA Darut Tauhid itu menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum jadi sekolah penggerak. Hanya saja untuk tahun ajaran sekarang 2021-2022 itu belum diimplementasikan. Statusnya sudah jadi sekolah penggerak, tetapi implementasi kurikulum merdekanya baru diterapkan tahun ajaran yang baru 2022-2023. Jadi belum ada implementasinya, baru tahu ajaran yang baru. Mungkin jika belum menggunakan kurikulum merdeka, di tahun sebelumnya menggunakan kurikulum apa dan bagaimana implementasi terhadap pembelajaran? Oh iya, kurikulum yang digunakan di SMA Darut Tauhid ya, walaupun belum menggunakan implementasinya, belum menggunakan kurikulum merdeka ya, tapi memang 2 hari kemarin baru selesai IHT pelaksanaan, rencana pelaksanaan implementasinya. Untuk saat ini kami dari SMA Darut Tauhid itu masih menggunakan kurikulumnya kurikulum 2013 ya, kurikulum 2013 hingga sekarang. Terkait implementasinya dalam pembelajaran ya, berarti saya coba dijelaskan perbandingan terlebih dahulu ya, antara implementasi kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya. Berarti ya, kita belum masuk ke kurikulum merdeka walaupun ada sedikit informasi lah perubahannya. Nah, kalau saya pribadi menjelaskan ini mungkin ada singkatannya. Singkatannya adalah PP, KKN, RBS. Yang pertama, kurikulum 2013 implementasi saat pembelajarannya itu P yang pertama adalah pusat, yang artinya kalau membandingkan kurikulum yang lama yaitu kurikulum 2006 dengan kurikulum yang 2013 yang diimplementasikan, itu yang pertama fokusnya adalah ke pusat. Artinya di kurikulum 2013 itu pusatnya adalah peserta didik atau siswa ya. Kalau kurikulum yang lama 2006 itu pusatnya adalah guru. Kalau dulu guru itu memberitahu
ya, siswanya diberitahu oleh gurunya. Kalau kurikulum 2013 gurunya menuntun siswa untuk mencari tahu. Nah, itu fokus kurikulum 2013 dalam implementasinya. Yang kedua, yang kedua adalah pendekatan. Kurikulum 2013 ini pendekatannya itu spesifik, menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran juga disarankan ada 3 model khusus. Yang pertama adalah discovery learning, problem based learning, dan juga project based learning. Sedangkan di kurikulum yang lama kan ini baru muncul. Ya, kalau dulu mah lebih cenderungnya cooperative learning atau konvensional, dan itu tadi fokusnya guru yang ngasih tahu terus. Sedangkan yang pendekatannya ini saintifik dengan 5M-nya ya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan, itu wajib ada. Ini wajib diterapkan, wajib ada. Kalau dulu tidak, menggunakan pendekatan lain atau model yang lain. Kemudian PPK, K-nya adalah kompetensi. Implementasi kurikulum 2013 ini kompetensi yang dicapai itu meliputi 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dulu 2006 itu hanya ke pengetahuan saja, terus juga kan mata pelajarannya dibagi-bagi tuh. Kalau dulu kan kurikulum 2006 itu kalau sikapnya oleh pelajaran PKN, agama gitu ya, yang lain enggak. Matematika tuh masuknya ke adaptif atau ke pengetahuan, keterampilannya adalah jurusan. Kalau sekarang mah matematika harus mencakup ketiganya, harus bisa menumbuh kembangkan karakter atau sikap, kemudian pengetahuannya iya, keterampilannya juga iya. Itu adalah dari ranah kompetensi ya. Jadi 3 kalau sekaligus sekarang, kalau dulu mah masing-masing terpetakan. Kemudian untuk K yang kedua adalah karakter. Nah, kalau dulu 2006 itu fokusnya ke nilai aja, kognitif aja, kognitif yang dikejarnya. Karakter itu di nomor berikutnya. Sedangkan di kurikulum 2013 karakter ini jadi utama. Ya, sikap ini, karakter ini terus ditumbuh kembangkan, baik di dalam pelajaran di kelas ataupun tidak, ya, di luar kelas. Ini untuk karakternya. Karakternya cukup banyak juga ya. Kalau dulu mah kan penekannya tidak ke karakter, kalau sekarang mah dengan karakter. Kemudian N-nya nilai. Nah, nilai ini kalau kurikulum yang lama 2006 itu nilai itu pasti diambilnya dari hasil akhir saja, ulangan harian. Kan lihat kalau tercapai atau tidak tercapainya berarti sukses pembelajarannya gitu. PAS, PTS, UN ya, UN-nya besar, oh tercapai. Kalau kurikulum 2013 nilai ini meliputi 3, nilai sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, dan yang paling utama adalah nilai prosesnya. Prosesnya juga dinilai, jadi tidak ujuk-ujuk udah. Makanya kan suka ada fenomena yang nyontek juga kan, yang penting hasilnya besar udah sukses, tanpa dilihat prosesnya bagaimana. Kalau kurikulum 2013 menekankannya ke sana ya, prosesnya juga dinilai gitu. Kemudian KKN R itu raport. Nah, rapotnya berbeda. Kalau kurikulum 2006 itu rapotnya itu adalah barangkali SD mungkin ya. Iya. Kurikulum 2006 itu merasakannya kalau di rapot itu nilai semua, angka semua. Ya, angka saja. Tercapai atau tidak. Angka. Kalau di kurikulum 2013 itu deskripsi. Ya, menguasai atau tidak menguasai, atau belum menguasai, terampil atau belum terampil. Jadi ada deskripsi di dalam nilai rapot. Selain ada KKM dan angka capaiannya, juga ada deskripsi, sehingga jelas yang 80 itu tingkatnya menguasai atau belum ya, sudah lebih spesifik gitu tentang konten materinya juga. Jadi tidak hanya angkanya. RBS B, bahan ajar. Bahan ajar nggak tahu, mungkin masih ingat atau enggak ya, waktu SD dulu disuruh beli buku, suruh beli LKS ya. Sekarang kurikulum 2013 nggak disuruh beli buku, nggak disuruh beli LKS. Kenapa? Karena disediakan oleh pemerintah, jadi ada lebih ringan karena fokusnya ke pembelajaran saja. Hal-hal seperti ini udah di-handle atau diakomodasi oleh sekolah dan pemerintah. Untuk bahan ajar RBS ya. Yang terakhir adalah silabus dan RPP.
Kalau kurikulum 2013 itu kita kenalnya adalah KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau 2006 itu kenalnya adalah SKKD, kompetensi dan kompetensi dasar. RPP-nya masing-masing dari kurikulum 2006 ataupun kurikulum 2013 itu lengkap, ya lengkap. Nanti ada sedikit beda sih dengan kurikulum Merdeka ya. Sempat in-house training kemarin mendapat informasi ternyata ada yang samanya, ada yang berbedanya, begitu. Nah itu adalah implementasi kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan di SMA Darut Tauhid, begitu. Kalaupun menyinggung sedikit tentang kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan barangkali. Kalau saya menganggapnya penyempurnaan karena masing-masing kurikulum pasti ada kelebihannya, kelemahan dan kelebihannya. Tapi pasti disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau pusatnya sama, semua pusatnya terhadap peserta didik karena fokusnya kelulusan. Kemudian pendekatannya, kalau pendekatannya tidak dibuat lagi jadi saintifik untuk Merdeka. Jadi cenderungnya diserahkan kepada guru-guru, sehingga namanya juga Merdeka, ya. Pendekatannya mau pakai saintifik silakan, mau pakai pendekatan kontekstual silakan, ya. Bagaimana guru bisa mengkreat pembelajarannya dengan maksimal. Nah itu diserahkan, dia tidak lagi dikeluarkan discovery learning, problem based learning, project based learning, tapi semuanya diserahkan kepada gurunya. Pusat pendekatan kompetensinya masih sama, meliputi sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Karakternya sama dengan kurikulum 2013, hanya saja ada branding baru, ya. Pengembangan karakternya itu profil pelajar Pancasila. Nah itu karakternya di sana ada branding baru. Ini juga fokusnya tetap ke karakter, kompetensi, karakter, nilai. Nah, yang menarik di sini di kurikulum Merdeka tentang nilai ini, walaupun mencakup dari prosesnya, hasilnya, ya, tetapi yang paling pokoknya kurikulum Merdeka adalah bahwa tidak ada lagi KKM, ya. Kalau kurikulum 2006, 2013 itu KKM 80 harus, mau yang suka dengan matematika harus 80, yang tidak suka matematika harus 80. Nah, tuntasnya kalau nyampe 80, sehingga ada muncul remedial dan sebagainya, ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ya lebih fleksibel, tidak ada KKM yang mengikat, sehingga nanti tuntas tidak tuntasnya itu bukan lagi berdasarkan KKM, dan tidak dipaksakan harus capai KKM. Nanti namanya adalah CP atau capaian pembelajaran yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi bisa jadi walaupun kalau dibuat nilainya, ini nilainya 80, ini nilainya 70, dua-duanya tuntas, gitu, selama sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kan lebih merdeka kan? Nah, jadi itu merdekanya disesuaikan dengan potensi masing-masing, gitu. Tidak harus kuat segitu. Kemudian KN, nilai R, rapotnya, nah otomatis nyambung ke rapotnya itu tidak lagi hilang nilai KKM-nya, tetapi sama ada deskripsinya, ya, penyempurnaan dari kurikulum 2013, teman tidak ada KKM-nya, tuntas dan tidak bisa saja. Kemudian bahan ajar sama disediakan oleh pemerintah. Kemudian silabusnya, nah silabusnya ini tidak ada kata KIKD, tidak ada kata SKKD, yang ada adalah CP, pencapaian pembelajaran. Udah nyampe situ, tuntas, pencapaian pembelajaran seperti itu, ya. Silabus, ya. RPP-nya juga lebih simpel, ya. Kalau kurikulum 2006 lengkap, kurikulum 2013 lengkap, dan itu kalau berdasarkan pengalaman sih yang ada juga itu lebih cenderungnya ke administrasi jadinya, ya. Kalau sekarang mungkin ini lebih cocok dengan gurunya nih. Cukup hanya 3 bagian saja yang harus ada, yang wajibnya itu minimal 3. Yang satu adalah tujuannya, kedua adalah prosesnya, ketiga adalah penilaiannya. Cukup 3 saja udah beres. Karena yang dinilai adalah bukan administrasinya, lengkap, muncul karakternya, enggak. Yang dimunculkan adalah praktis, bisa digunakan. Yang digunakan adalah itu. Tidak ada dicantumin di situ tapi nggak dipakai. Seminim mungkin, tetapi memang dilaksanakan di lapangan. Nah itu sedikit untuk kurikulum Merdeka, walaupun belum implementasi, tapi itu bayangannya seperti itu. Nah, di SMA Darut Tauhid sendiri tinggal sudah mulai sih
pelatihan-pelatihannya mulai pekan depan ya untuk implementasi ke depannya. Itu Pak. Mungkin untuk apakah udah pernah disosialisasikan kepada orang tua atau siswanya tentang kurikulum Merdeka ini atau belum? Kalau sosialisasi awal sudah ya, bahwa nanti tahun ajaran yang baru kami akan menerapkan kurikulum Merdeka karena memang sekolah kami terpilih menjadi sekolah penggerak ya angkatan kedua. Udah dipersiapkan, udah disampaikan begitu untuk sosialisasi sudah. Untuk responnya antusias kah orang tua atau Ya mengikuti ini kan yang menjadi sekolah penggerak itu bukan sekolah yang ditunjuk, bukan sekolah yang dipilih, tetapi hasil dari seleksi. Di kepala sekolah kami sengaja daftar ikut seleksi, simulasi ngajar juga, memproyeksikan atau menggambarkan bahwa sekolah kami siap. Ternyata malah terpilih ya, qadarullah seperti itu. Itu artinya kalau orang tua atau pemangku kepentingan itu antusias ya, karena pastinya kami percaya kalau apa yang dibuat oleh pemerintah pastinya di tangan ahli, dan kalau kita menjadi bagian dari itu ya alhamdulillah kita bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Orang tua juga otomatisnya akan antusias karena lebih duluan ya, seperti layaknya kurikulum 2017 awal-awal yang duluan tahu hasilnya baru yang lain gitu. Ini kan kita duluan jadi gitu, jadi salah satu momen yang baik. Kembali ke pembelajaran ya Pak, apakah terdapat kesulitan pada saat pembelajaran dari bapaknya sendiri maupun dari siswa? Oh iya, kesulitan yang hadapi saat implementasi kurikulum 2013 ya. Kalau awal-awal sih ada kesulitannya. Yang pertama sih kesulitannya adalah adaptasi karena perubahan antara kurikulum 1 ke yang kedua itu butuh penyesuaian dari yang tadi pusatnya asalnya dari guru saja yang udah biasa ceramah terus ya. Ketika di kurikulum 2017 harus anak-anaknya atau siswanya yang aktif, nah itu perlu adaptasi. Kesulitannya itu adaptasi. Yang kedua adalah sarana. Nah awal-awal itu sarana menjadi sarana pendukung dalam implementasi kurikulum 2013. Ya baik Pak, bagaimana solusi untuk menghadapi kesulitan atau permasalahan kendala dalam pembelajaran? Iya, alhamdulillah solusinya atau kesulitan tersebut sudah mulai teratasi ya. Supaya waktu berlalu semua mencari alternatif solusi. Yang pertama tentang adaptasi ya, tidak menutup kemungkinan baik siswanya ataupun gurunya sama-sama beradaptasi. Gimana sih orang yang biasanya diberitahu sehingga harus nyari tahu ya, perlu adaptasi. Tapi di dalam itu kami coba di pihak sekolah mencoba memahamkan, karena kan tingkatnya adalah SMA ya. Sepanjang kami percaya, sepanjang anak-anak bisa paham kenapa fokusnya tidak boleh langsung dikasih tahu gitu ya, terkait dengan keterampilan atau kecakapan abad 21 kan, yang harus terampil dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sehingga nanti kami coba pahamkan ya, adaptasi ini dilakukan sebuah semacam upgrading atau pelatihan atau penyuluhan dari akademisi gitu ya ataupun praktisi, bahwa ini kita harus bisa menerima awalnya ya, perubahan ini harus bisa menerima baik gurunya ataupun siswanya, karena kalau udah tidak menerima sulit ke depannya begitu. Nah, kenapa alasan harus menerima? Karena ini tujuannya bukan untuk orang lain, buat siswa untuk mengupgrade sesuai dengan tingkatan zamannya. Guru-guru juga ya harus mau mengadaptasi, karena kan yang diajarnya setiap tahun berbeda. Kalau gurunya saja tidak mau beradaptasi dengan baik, mau menerima informasi yang baru, mau belajar lagi begitu ya. Jadi bagaimana ke anak-anaknya atau ke siswanya ya, sarana prasarana pun ya, sarana khususnya kita mulai pengajuan ke yayasan atau ke pemerintah terkait sarana-sarana pendukung. Ya, alhamdulillah ternyata tidak hanya program kurikulumnya saja yang diberikan, tetapi fasilitas sarana pun berangsur dari pemerintah mulai dibantu untuk memudahkan implementasi kurikulum. Hingga saat ini alhamdulillah semua bisa seiring ya,
antara kurikulum dan juga pelaksanaan. Nah, bagaimana kesan dan tanggapan Bapak setelah diberlakukannya kurikulum tersebut? Ya, kalau saya sendiri sih sebagai guru itu sadar gitu ya. Sadar bahwa kalau jadi guru maka kalau jadi siswa itu kalau SMA ya cuma 3 tahun saja ya, 10 kelas 12 udah beres. Tapi kalau jadi guru itu sepanjang jadi guru itu terusan ngajar ya ngajar terus, yang mendidik terus, sehingga gurunya tetap sama dengan ilmu yang sama, tetapi siswanya setiap tahun berubah gitu. Jadi saya percaya bahwa jadi guru harus mau menerima dan harus mau meningkatkan kompetensi. Saya juga percaya yakin bahwa yang menyusun kurikulum itu ya sangat ahli di bidang mengikutinya, membaca kebutuhan kita kurikulum ini kenapa harus dirubah, kita mah harus mengikuti saja ya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti mah udah nerima mah akan terasa sendiri manfaatnya. Oh ternyata begini dulu, terusan ceramah ya, metodenya sekarang dengan saintifik dan juga model yang tadi discovery, problem based learning dan juga project based learning, nama pengetahuan, nama wawasan, nama ilmu. Nah, kurikulum merdeka ada lagi, kita siap-siap aja ya, apa yang diminta diinstruksikan laksanakan aja ya. Konsepnya adalah HHN, hadapi, nikmati. Nah, Allah akan memberikan semua hikmahnya. Jadi kurikulum apapun yang nanti diberlakukan, kita sebagai guru mah harus menyambut positif. Ya, kalau kita sudah menjadi salah satu tombak dalam pendidikan, harus mau belajar, harus mau mengupgrade. Walaupun ada beberapa situ guru ya yang sampai keluar ada ya, karena kan usia yang udah tua ya, udah mau pensiun, udah gaptek bahasanya begitu, udah mau gak mau menerima informasi terbaru, akhirnya keluar juga. Nah, jangan sampai kita menjadi guru seperti itu. Kalau niatnya untuk mengajar, niatnya untuk mendidik, terus di-upgrade ya. Jadi kurikulum 2013 oke, kurikulum merdeka oke, insya Allah untuk peningkatan atau pencapaian tujuan pendidikan lah, kita di rumah berpartisipasi aktif saja. Mungkin yang terakhir Kak, bagaimana antusiasme dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum tersebut? Antusias dan hasil belajar ya, seperti yang tadi disampaikan, kalau awalnya mungkin tidak terlalu berantusias ya, karena masa transisi beradaptasi mengikuti keadaan yang ada, terlalu antusias. Tapi kalau sudah berjalan ya, ternyata kompetensi 4C itu mengirim mereka ke kolaborasi ya, komunikasi mereka dengan sangat aktif dalam berkelompok, ngomong ya, public speakingnya lebih lancar begitu. Akhirnya di sini antusias anak-anaknya ya, apalagi di awal sudah dipahamkan tentang efeknya atau manfaatnya ke depan, makin antusias lagi. Yang kita jadi dokter ya, nggak mungkin hanya seadanya saja, tidak hanya mengikuti atau menerima informasi, tapi harus betul-betul menjadi dokter yang terbaik seperti apa. Nah, kalau hasil belajar kan ada tambahan ya, sikap dan keterampilan. Sebetulnya kalau di pengetahuan kalau yang saya rasakan hasil belajarnya itu kalau untuk pengetahuan ya, kalau saya percaya sih memang enggak, ini kalau disebut apa ya, tetap ya dengan kurikulum sebelumnya 2006 untuk pengetahuan. Kalau pengetahuan itu saya bilangnya relatif ya, ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Kalau pengetahuan juga kadang-kadang saya berpikirnya ada siswa yang punya minat belajar yang kurang gitu ya. Saya tidak suka matematika, udah ada blocking dari pertama, hasilnya juga biasanya ngikutin juga, karena memang udah ada hasil analisisnya tidak berbakat di matematika gitu ya. Makanya saya percaya di kurikulum merdeka itu disesuaikan bakatnya, semuanya berprestasi tapi di bidangnya. Kalau secara pengetahuan mah bisa disebut relatif sih ya, tetapi peningkatan hasil belajarnya dari segi sikap yang sebelumnya tidak ada dilakukan, nah itu signifikan. Nah, kan dari awal sudah tekankan masalah karakter, masalah sikap, dan terus dikawal pembiasaannya, pengawalannya, penilaiannya juga. Lebih juga keterampilan ya, keterampilan atau praktek kan diperbanyak akhirnya. Beda dengan kurikulum sebelumnya hanya pengetahuan saja,
tahun 2006 dengan 2013 bisa disebut relatif, tapi peningkatan di kurikulum 2013 adalah sikap atau karakter dan juga keterampilan. Baik Bapak, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari kami. Sebelumnya juga terima kasih sekali lagi kepada Bapak telah meluangkan waktunya atas jawabannya juga. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.